Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini dan juga yang berada di Islamabad, Pakistan. Saat ini alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa dari KBRI Islamabad di Pakistan. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Dubes, Pak Adam, yang juga memberikan waktu dan kesempatan kepada kami dan juga teman-teman UKM dan juga pengusaha lainnya untuk bisa tahu informasi dan juga peluang apa saja yang ada di Pakistan. Namun sebelumnya mungkin kami perkenalkan dulu buat teman-teman yang baru bergabung di acara Zoom meeting kita kali ini. Perkenalkan kami dari sekolahaekspor.com dan saya Titan sebagai host. Juga ada partner saya Pak Roni. Nah, sekolahaekspor.com ini memang kami dirikan karena kami sama-sama praktisi di bidang ekspor. Saya pribadi sudah berkecimpung di dunia ekspor impor dari tahun 1997 dan partner saya Pak Roni juga salah satu eksportir rotan furniture dari Cirebon sejak tahun 2000. Nah, kami berusaha untuk transfer knowledge, untuk memberikan edukasi terutama kepada UKM-UKM. Karena untuk menjadi eksportir ini dibutuhkan tadi transfer knowledge dan juga pengetahuan serta pengalaman yang pernah kami alami sehingga teman-teman UKM ataupun para pengusaha lainnya siap menjadi eksportir mandiri. Di samping itu kami juga punya beberapa program termasuk salah satunya adalah seperti ini dan juga edukasi-edukasi yang memang itu juga salah satu untuk bagaimana meningkatkan UKM menjadi naik kelas gitu untuk menjadi eksportir. Nah, semoga program-program kami bisa memberikan manfaat dan mungkin ke depan tidak hanya sekedar Zoom meeting seperti ini dan kami berharap ada output implementasi yang lebih kepada nanti solusi ya buat UKM misalnya nanti bisa ikut kurasi, ikut pameran, business matching dan sebagainya. Dan kami siap untuk menjadi partner KBRI untuk membantu mengkurasi atau memberikan rekomendasi atau pilihan karena UKM ini tentunya banyak gitu. Jadi nanti kami akan bantu sesuai dengan kapasitas yang kami miliki untuk men-source agar mana-mana UKM atau pengusaha atau produk yang memang siap untuk dilakukan ekspor. Kurang lebih itu sebagai pembukanya dan sebagai informasi tambahan kami program-program seperti ini sudah dilakukan dengan beberapa BRI dan juga ITPC dan ini akan terus berlanjut di beberapa hari ke depan. Kami ada dengan KBRI lainnya dan juga hingga bulan Juli. Nah, mudah-mudahan acara-acara seperti ini bisa betul-betul memberikan manfaat yang nyata buat teman-teman UKM dan juga pengusaha sehingga bisa mendapatkan informasi langsung terutama dari KBRI atau IPPC yang berada di negara masing-masing. Dan kali ini kita akan dapat informasi peluang dan juga program apa yang dimiliki oleh KBRI Islamabad di Pakistan. Kalau menurut catatan yang kami peroleh bahwa ekspor produk Indonesia ke Pakistan ini luar biasa meningkat ya, dan juga saya juga dengar informasi bahwa ada beberapa inovasi dari pihak KBRI Islamabad di Pakistan yang mungkin mudah-mudahan ini nanti bisa juga membawa dampak untuk peningkatan karena informasi nanti akan disampaikan secara lengkap oleh Pak Dubes mungkin seperti itu. Itu saja sebagai pembuka dari saya sebagai host kali ini.
Dan nanti acara ini kurang lebih 1 jam dan nanti kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Mungkin nanti terbatas dan mohon untuk yang baru bergabung di mute dulu sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka dan selanjutnya sambil menunggu Pak Dubes, silakan mungkin dari partner saya Pak Roni ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Pak Titan. Selamat siang yang terhormat Pak Dubes dan berikut stafnya Pak Sarif. Selamat siang juga kepada rekan-rekan pejuang ekspor. Pada hari ini kita mendapatkan tamu istimewa dan kita akan mendengarkan banyak informasi yang saya yakin sangat bermanfaat bagi teman-teman praktisi ekspor, karena pada pandemi ini terutama kita ingin lebih lagi meningkatkan peluang kepada pasar-pasar non-tradisional sehingga kita bisa meningkatkan kinerja kita masing-masing dan pada ujungnya akan meningkatkan performa ekspor Indonesia seperti yang diharapkan oleh Pak Presiden Jokowi. Oleh karena itu saya pribadi sangat berbahagia sekali dengan kehadiran Pak Dubes pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat menikmati kepada teman-teman eksportir. Tetap semangat walaupun di masa pandemi ini, tetap jaga prokes. Salam ekspor. Baik, terima kasih Pak Roni. Salam ekspor ya buat teman-teman juga dan tetap semangat. Itu Pak Dubes pembukaan dari kami. Nah sekarang kami persilahkan dari Pak Dubes ataupun mungkin staf Pak Sarif yang akan memberikan paparan langsung tentang potensi peluang apa saja yang ada di khususnya negara Pakistan. Silakan Pak Dubes. Baik, terima kasih Pak Titan. Pertama-tama tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tentu pertama-tama saya harus menyapa senior saya yang terhormat Bapak Duta Besar Joni Sinaga yang juga hadir secara virtual pada kesempatan hari ini. Senang bertemu dengan Pak Dubes Joni. Apa kabar Pak? Apa kabar Bang? Ini kakak saya, jadi saya sering nyebutnya abang-abang aja nih. Bang Joni apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Sehat Pak Dubes, dan terima kasih Pak Titan sudah mengundang beliau. Ini salah satu Dubes muda kita yang sangat aktif sekali Pak Titan. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Bang Joni. Yang kedua tentunya terima kasih kepada Pak Titan, Direktur Titan dari sekolahaekspor.com yang sudah mengambil inisiatif untuk bertukar pengalaman dengan kami. Tentu kami di sini sangat berharap untuk bekerja sama dengan mitra di Jakarta khususnya yang juga punya kepedulian dan juga punya komitmen untuk memajukan UKM untuk go global. Barangkali ini yang kita harus kampanyekan. Let's help the UKM to prepare to go global. Karena tadi untuk memenuhi pesan Presiden Jokowi, di mana kalau kita lihat sebetulnya salah satu tulang punggung perekonomian kita adalah UKM, dan ini makin kelihatan dalam situasi COVID sekarang, di mana perekonomian nasional sekarang banyak digerakkan oleh UKM, sejalan dengan apa yang juga dilakukan oleh kementerian terkait untuk mempromosikan produk buatan Indonesia, bangga dengan produksi Indonesia. Jadi saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Pak Titan beserta seluruh staf di sekolahaekspor.com yang sudah mengambil inisiatif untuk menjajaki perwakilan-perwakilan dalam rangka mendorong kesiapan UKM untuk global. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin sharing dengan teman-teman. Yang pertama tentu potensi di Pakistan di sini, bagaimana teman-teman UKM di tanah air bisa melihat
potensi Pakistan untuk kemudian melihat sejauh mana peluang yang bisa dilakukan. Yang kedua tentu dari tukar pengalaman ini saya juga berharap bisa mendapat masukan dari sekolahekspor.com, kira-kira apa yang perlu kami lakukan lagi di perwakilan, dan saya yakin karena ini juga merupakan kegiatan yang kesekian dilakukan oleh sekolahekspor.com dengan perwakilan, tentu ada masukan-masukan berdasarkan diskusi terdahulu kira-kira apa yang perlu dilakukan khususnya oleh Pakistan. Kami tentu akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencoba memenuhi harapan dari teman-teman di Jakarta, khususnya UKM di Jakarta. Karena memang salah satu tugas utama kami, pesan kami ketika sebelum berangkat di sini, diplomasi ekonomi nomor 1 prioritas, nomor 2 diplomasi ekonomi, nomor 3 diplomasi ekonomi. Jadi diplomasi ekonomi dan secara khusus komersial diplomasi menjadi prioritas utama di Pakistan, dan saya yakin juga di mayoritas perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. Yang pertama tadi saya ingin memberikan gambaran umum tentang Pakistan, dan yang kedua nanti kita bisa bertukar pandangan tentang mekanisme apa yang bisa kita lakukan untuk riset mengenai peluang potensi pasar dan apa yang bisa kita lakukan. Nah, teman-teman, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, sedikit gambaran umum Pakistan. Ini kalau kita lihat, saya sering sampaikan ke teman-teman di Jakarta, kalau lihat Pakistan, jangan lihat Pakistan sebagai satu negara single entity, tetapi lihatlah Pakistan sebagai gateway, sebagai pintu masuk untuk memperluas pasar ke kawasan Asia Tengah, yang totalnya jumlahnya itu 300-an juta penduduk, atau ke pasar Asia Selatan yang totalnya itu sekitar 1,9 juta penduduk. 1,9 miliar ya dengan Asia Selatan, dan juga ke Timur Tengah serta Afrika. Kenapa ini penting untuk melihat Pakistan di luar Pakistan? Karena kalau kita lihat Pakistan sendiri itu sudah merupakan suatu pasar yang besar, 233 juta jiwa. Dari segi GDP juga cukup besar, dan per tahun sekitar 1.543. Kita lihat juga yang penting sebetulnya kalau kita lihat ini prospeknya sebagai hub untuk perluasan produk ekspor Indonesia. Kenapa ini penting? Karena next slide. Kita lihat potensi Pakistan yang besar di sini. Ya, dari sekarang pemerintah Pakistan sangat aware untuk membangun perekonomian. Oleh sebab itu sekarang strateginya dia geser menjadi geoekonomik, tidak lagi geopolitik. Artinya Pakistan menitik beratkan upaya untuk membangun perekonomian Pakistan agar bisa meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Dan kalau kita lihat apa yang menjadi penting kemudian, bahwa Pakistan dibantu oleh China membangun infrastruktur apa yang disebut sebagai China Pakistan Economic Corridor. Jadi menghubungkan Pakistan dari selatan hingga ke utara, kemudian ke barat dan ke tengah. Inti dari CPEC atau China Pakistan Economic Corridor ini sebetulnya untuk memperkuat connectivity. Jadi memudahkan konektivitas Pakistan ke Asia Tengah, Asia Selatan, dan satu hal yang lebih penting ke barat Cina. Ini yang menjadi penting sekali, karena kalau kita lihat ke depan Cina juga pasti akan memberikan perhatian yang sangat besar atau yang lebih besar untuk mengembangkan kawasan barat Cina di Xinjiang provinsi. Karena kalau kita lihat dari segi jarak akan lebih mudah buat Cina untuk mengembangkan Xinjiang lewat CPEC koridor CPEC dari pelabuhan di sebelah selatan Pakistan di Gwadar hingga ke ke Sentral Asia dan ke kawasan barat dari Tiongkok. Nah, Pakistan sendiri tadi dari demografi terbesar ke-6 di dunia, artinya pasarnya besar, dari kekuatan ekonomi juga cukup
cukup signifikan, sekitar 1.500. Dari segi geoekonomi ini juga menjadi penting, ya. Kalau kita lihat, kita balik ke tren berikut, ke slide awal. Nah, kita harus melihat di sini bahwa Pakistan memiliki FTA dengan beberapa negara, memiliki PTA (Preferential Trade Agreement) dengan beberapa negara. Artinya ada aspek yang bisa kita kembangkan dari pemanfaatan PTA tersebut, misalnya dengan Mauritius, dengan Cina, dengan Sri Lanka, ya. Kemudian jangan lupa ada juga PTA dengan D8, di mana Indonesia juga kalau tidak salah baru aja kemarin meratifikasi perjanjian trade agreement dengan D8. Jadi ini memberikan modalitas buat kita untuk memperbesar peluang ekspor kita dengan menggunakan Pakistan sebagai pintu masuk. Artinya tadi dengan memanfaatkan PTA yang dimiliki Pakistan dengan beberapa negara. Saat ini Pakistan sedang berupaya untuk mengembangkan produk ekspornya ke Afrika dan ke Middle East. Jadi sedang dilakukan upaya untuk negosiasi dengan beberapa negara. Jadi sudah 3 terpisah. Jadi Pakistan dengan 3 subregional Afrika itu juga sedang melakukan negosiasi untuk mendapat preferential trade arrangement, ya, dengan Afrika di bagian selatan, Afrika Tengah, dan di Afrika Utara. Nah, ini yang kita lihat akan memberikan manfaat buat kita kalau kita bisa terus menggunakan Pakistan sebagai hub, gateway untuk memperluas pasar. Jadi, please teman-teman di Jakarta, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang giat di UKM untuk melihatnya ini sebagai suatu peluang. Jadi Pakistan tidak hanya sebagai Pakistan sebagai negara tujuan ekspor, tetapi juga lihatlah Pakistan sebagai gateway untuk memperluas produk ekspor nasional ke kawasan Asia Tengah yang totalnya hampir 300 juta jiwa, ke Asia Selatan 1,9 billion miliar, kemudian ke Timur Tengah dan ke Afrika. Yang penting di sini karena ada Pakistan China Economic Corridor yang intinya sebetulnya memperkuat connectivity atau konektivitas Pakistan. Nah, berikutnya kita tadi sudah memberikan gambaran tentang Pakistan. Nah, ini yang kalau kita lihat menarik buat teman-teman untuk lihat bahwa perdagangan dengan Pakistan ini totalnya sekitar 2,3 sampai 2,8 ya sejak PTA dibuat ya. Jadi ada kenaikan signifikan hampir 2 kali lipat kalau kita bandingkan dengan periode sebelum PTA, sebelum 2013. Jadi setelah PTA disepakati kedua belah pihak, nilai perdagangan kita terus naik. Bahkan tahun lalu di tengah COVID, ekspor Indonesia ke Pakistan itu naik sekitar 8%. Jadi ini juga menjadi catatan di mana kemudian kita melihat kalau dari Pakistan sampai 2019 kemarin, Indonesia termasuk salah satu mitra 10 besar perdagangan Pakistan. Nah, buat Indonesia, Pakistan penting karena Pakistan merupakan salah satu negara penyumbang surplus perdagangan yang cukup besar buat Indonesia, masuk 5 besar penyumbang surplus perdagangan ya, setelah India, Amerika, Filipina, dan Belanda. Nilai rata-ratanya sekitar 1,8, ini surplusnya saja. Tetapi kita juga memiliki catatan dalam hal ini bahwa nilai perdagangan dengan Pakistan tersebut lebih banyak didominasi oleh beberapa produk tertentu saja, sehingga ada keperluan untuk diversifikasi produk ekspor Indonesia ke Pakistan. Next. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Jadi setelah PTA 2013 mulai berlaku, kita lihat ada lompatan ekspor yang sangat besar, hampir 2 kali lipat dari
perdagangan kedua negara. Nah, saat ini catatan lain yang juga perlu saya sampaikan ke teman-teman bahwa Indonesia dan Pakistan sadar betul ada keinginan untuk lebih meningkatkan perdagangan, khususnya untuk memperluas peluang perdagangan ke sektor-sektor lain, ke produk-produk ekspor yang katakanlah non-tradisional, karena nanti di slide berikut kita akan lihat produk-produk tertentu yang selama ini menguasai pasar ekspor impor kedua negara. Nah, kami baru saja selesai April kemarin melakukan perundingan tahap kedua untuk memperluas PTA menjadi 3 ya, trade in goods agreements. Jadi intinya sebetulnya ingin memperluas tadi, jadi produk-produk perdagangan akan diperluas lagi ya. Ini yang kita harapkan, ekspor impor kita bisa meningkat karena kita bisa lebih mendiversifikasi produk yang masuk di pasaran kedua negara. Artinya tarif ekspor diperkecil hingga 0%, sehingga dengan demikian makin banyak barang yang bisa diperdagangkan oleh kedua negara. Ini sekarang sedang dalam proses. Kemarin baru selesai negosiasi tahap kedua. Jadi mudah-mudahan akhir tahun depan bisa dilanjutkan dan disepakati 3 ini trade in goods agreement yang intinya sebetulnya akan memperluas cakupan barang yang bisa diperdagangkan dengan 0% tarif oleh kedua negara. Next. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kinerja perdagangan ekspor impor Indonesia. Dari list ini kita bisa lihat kenaikan surplus dari Indonesia ya yang cukup besar 1,8 tahun lalu. Tapi kalau kita lihat memang ekspor di Indonesia lebih besar, sehingga ini juga menjadi satu catatan tersendiri oleh pihak Pakistan, di mana Pakistan meminta beberapa kali agar pemerintah Indonesia memperkecil jumlah defisitnya, memperkecil defisit Pakistan dengan memberikan kelonggaran kepada Pakistan untuk mengekspor produk-produk pertanian, khususnya beras basmati, jeruk kino, dan mangga. Ini yang diminta untuk diperluas pasarnya di Indonesia. Tapi kita juga mencatat khususnya mangga, Indonesia juga memproduksi mangga, sehingga memang memerlukan satu upaya tersendiri ini untuk akomodir kepentingan Pakistan. Karena kita melihat tentu setelah Trump kemarin, setelah 4 tahun Presiden Trump bicara terus mengenai defisit neraca perdagangan Amerika dengan Cina, kayaknya banyak negara kemudian menerapkan secara tidak langsung menerapkan pendekatan yang sama, di mana kemudian ingin melihat ekspor impor perdagangan bilateral dari sudut neraca perdagangan. Ini yang terjadi kemudian, dan ini juga ada dampaknya di Pakistan, di mana kemudian pemerintah Pakistan secara khusus juga meminta Indonesia untuk mengurangi surplusnya dengan cara memberikan kemudahan pada produk-produk Pakistan yang akan masuk di Indonesia, khususnya di produk agriculture seperti tadi saya sebutkan, mangga, jeruk, dan beras basmati. Berikut. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, teman-teman sekalian, ini 20 impor terbesar Indonesia dari Pakistan. Jadi kalau Bapak-bapak lihat, inilah 20 besar. Slide ini menggambarkan 10 yang utama, kemudian berikutnya di 10 berikut produk berikut. Kita lihat ada broken rice, ini juga jadi yang utama kita impor dari Pakistan. Di luar jeruk tadi, kino dalam bentuk fresh atau kering, ya mandarin, kemudian ada juga alkohol, frozen sardines ya kalau di Indonesia tuh bilangnya ya, sardines, kemudian tobacco,
Nah, fabrik cotton ini, cotton juga Pakistan merupakan salah satu negara penghasil tekstil ya setelah Bangladesh, dan tekstil dan leather ini yang banyak masuk ke Indonesia. Tetapi menariknya kalau kita lihat bahan baku untuk pembuatan tekstil itu sebagian juga berasal dari Indonesia, yarn, kemudian polyester itu banyak disumbang dari Indonesia, ekspor dari Indonesia. Jadi ini juga salah satu potensi yang kita lihat bisa saling melengkapi di antara kedua negara. Slide berikut memberikan gambaran 11 sampai 20 yang terbesar ya kalau kita lihat dalam tahun 2019 dan 2020 ya. Ini kita lihat daftarnya. Nah, untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, apa yang menarik? Nah, ini yang berikutnya, mungkin yang di slide berikut kita kasih gambaran 20 produk ekspor terbesar ke Pakistan. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu lihat di sini ada gambaran bahwa mata dagang utama yang masuk ke Pakistan itu umumnya masih dikuasai oleh kelapa sawit, ekspor kelapa sawit kita, kemudian ekspor batu bara. Ini masih dua yang dominan. Dan tadi viscose rayon ya, fibers ini untuk keperluan tekstil, polyester juga untuk kebutuhan tekstil. Kemudian ada natural rubber ya, dan juga paper ini yang juga menjadi penting. Nah, di luar itu tentu ada vaksin. Nah, khusus vaksin ini yang utama adalah vaksin polio yang Indonesia biasanya mengekspor melalui UN karena proses procurement untuk pengadaan vaksin polio di sini Pakistan dibantu oleh UN sehingga semua melalui proses procurement di UN. Kita sudah mencoba melakukan penjajakan langsung untuk mencoba mempertemukan Bio Farma dengan relevant agencies di sini, tapi kita dapat informasi bahwa semua melalui UN, walaupun sebetulnya dari segi kebutuhan vaksin cukup besar, sekitar 250 sampai 300-an juta dosis per tahun yang dibutuhkan oleh Pakistan, karena Pakistan ini sedikit dari negara yang masih punya endemi polio di samping Afghanistan ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, inilah produk ekspor yang kita kirim ke Pakistan ya. Yang kalau kita lihat sebetulnya ini sayangnya masih dalam bentuk raw material sehingga kita perlu memberikan nilai tambah. Nah, dalam konteks ini mungkin UKM perlu melihat peluang di the next 10 yang kalau kita lihat juga punya peluang di sini. Yang pertama kita lihat dari aksesoris traktor, tapi juga kita lihat sebetulnya dari sebelum-sebelumnya kebutuhan untuk suku cadang kendaraan bermotor ya, itu juga besar kebutuhannya, kebutuhan suku cadang, dan ada perkembangan positif di Pakistan di mana ekspor penjualan kendaraan bermotor itu meningkat sepanjang setahun terakhir selama COVID justru meningkat, dan salah satu merek yang paling laris di sini adalah Suzuki, dan bentuknya itu Suzuki apa Mas yang seperti di Jakarta? Wagon, Pak. Modelnya wagon, kalau di Jakarta tuh kayak Karimun. R3 atau Karimun atau apa? Karimun seperti Karimun itu yang justru pasarannya paling besar di sini. Termasuk tentunya juga suku-suku cadang. Nah, kami sudah melakukan pendekatan terpisah juga dengan Asosiasi Suku Cadang Pakistan dan mempertemukan dengan Asosiasi Suku Cadang di tanah air. Kita dapat informasi bahwa suku cadang dari kendaraan bermotor yang masuk ke Pakistan sebetulnya paling banyak datang dari Indonesia. Sayangnya
mereka tidak langsung masuk ke Indonesia, melainkan lewat Sri Lanka, kemudian lewat Dubai, kemudian lewat Cina, dan yang terakhir jalan gelap lewat selundupan di perbatasan Pakistan. Jadi 4 sumber suku cadang dari Indonesia, tetapi masuk lewat berbagai sumber. Kenapa lewat Sri Lanka? Karena setelah kita telusuri, setelah kita gali lebih lanjut, riset lebih lanjut, karena dengan Sri Lanka ada FTA, Pakistan itu khusus suku cadang itu kecil sekali pajaknya, tarifnya itu cuma kena kalau tidak salah 2-3%, sementara dengan Indonesia karena suku cadang tidak masuk ke dalam list FTA Indonesia Pakistan itu 15%. Jadi kita tidak bisa bersaing. 30%. Jadi kita tidak bisa bersaing. Oleh sebab itu kemudian yang dilakukan oleh pihak Pakistan membeli suku cadang which is dari Indonesia, dari Sri Lanka dengan memanfaatkan FTA, kemudian dari Dubai atau dari Cina karena memanfaatkan FTA tadi, atau yang gelap dari Pakistan. Nah inilah tadi di depan kami sampaikan gambaran Pakistan FTA dengan beberapa negara, karena dengan demikian memberikan gambaran kepada kita, kita juga bisa masuk ke pasar-pasar Afrika, pasar-pasar Middle East, produk-produk UKM kita masuk ke bagian barat Cina dengan memanfaatkan FTA tadi, FTA antara Pakistan dengan negara-negara tersebut. Jadi menjadi bagian dari global supply chains yang ada di Pakistan terkait dengan merek-merek tertentu. Jadi ini juga merupakan satu pendekatan yang kita terus gali, kita kaji, dan kita lihat sejauh mana peluangnya bisa dimasuki oleh UKM dan para industri di Indonesia, di tanah air. Berikut. Nah, ini neraca perbandingan ekspor impor Indonesia ke Pakistan ya dari tahun lalu, sepanjang tahun lalu ya, kita bisa lihat per produk ekspornya ya. Jadi ini memberikan gambaran ke kita bahwa perlu diversifikasi produk ekspor. Nah, untuk diversifikasi ini saya berpendapat bahwa teman-teman perlu melihat kira-kira peluang-peluang mana yang bisa lebih dimasuki oleh produk-produk ekspor Indonesia ya. Jadi 2 slide terdahulu dan saatnya sekarang ini memberikan gambaran kepada kita 20 produk utama ekspor dan impor yang katakanlah menjadi tradisional buat kepentingan perdagangan bilateral. Berikut. Nah, untuk melihat bagaimana potensi ekspor impor bilateral, ini mungkin teman-teman lebih tahu dari saya di sekolahekspor.com, tapi kita mencoba melakukan riset dengan melihat 2 aspek. Yang pertama, kita melihat 20 produk impor atau kebutuhan Pakistan itu apa aja sih yang dia datangkan dari berbagai macam negara. Ya. Kemudian sebaliknya kita melihat padanannya di Indonesia, apakah Indonesia juga menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh Pakistan. Ini penting karena kalau kita menghasilkan sesuatu, Indonesia memproduksi banyak hal untuk ekspor, tapi tidak dibutuhkan oleh pasar Pakistan, ini juga tentu perlu extra effort ya untuk memasarkan produk tersebut. Oleh sebab itu kita fokus untuk melihat 20 besar apa produk-produk yang dibutuhkan oleh Pakistan. Produk 20 besar produk apa yang diimpor oleh Pakistan dari berbagai macam negara ya. Jadi dengan demikian kemudian kita lihat apakah Indonesia menghasilkan produk yang dibutuhkan tersebut. Sehingga dengan demikian kita bisa lihat padanannya. Dengan demikian kemudian kita bisa lihat kalau ini ada peluang atau tidak. Begitu ada peluang, kemudian kita merancang beberapa strategi bisnis, baik itu karena dalam 1 tahun terakhir
kita masih COVID, jadi kita melakukan banyak kegiatan secara virtual untuk mempertemukan para pelaku bisnis di antara kedua negara, termasuk business matching yang kita lakukan secara virtual melalui virtual expo yang kita lakukan sudah beberapa kali, dan bulan depan kita akan melanjutkan lagi. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kalau kita lihat 20 besar ini kita lakukan riset untuk melihat tadi kebutuhan utama 20 kebutuhan utama Pakistan, dan apakah Indonesia menghasilkan apa yang dibutuhkan Pakistan. Coba kita lihat tadi 10 besar kebutuhan jadi naik. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, oke, di sini kita lihat misalnya oil, ya, Pakistan nomor 1, ya, value-nya terlihat di situ 3,5. Tahun lalu agak turun jadi 2,5, itu karena situasi COVID kita tahu. Nah, Indonesia mengekspor, nilai ekspor Indonesia di situ kelihatan ada 100.000, ya 100.000,3, ya kita ekspor. Berarti ini ada match di sini, ada kebutuhan Pakistan dan ada supply Indonesia, ada demand yang sesuai dengan supply yang diproduksi oleh Indonesia. Kemudian juga di petroleum, kita lihat di situ, di natural gas, ya, di palm oil, ya, Indonesia memproduksi 12,6, Pakistan kebutuhannya ekspor dari Indonesia 1,6. Nah, jadi kita lihat, tetapi sekali lagi ini yang perlu kita tekankan bahwa kita perlu diversifikasi produk ekspor memang, karena banyak nilai produk ekspor import bilateral ini bertumpu pada raw materials. Jadi kita perlu memperluas untuk mencakup apa-apa yang bisa memberikan nilai tambah secara ekonomis buat pengusaha di dalam negeri, di tanah air. Berikut, nah ini, kita lihat atas lagi. Nah ini yang di 11 sampai 20 produk yang dibutuhkan oleh Pakistan, misalnya black fermented tea. Jadi Pakistan ini sangat, saya pikir khas Asia Selatan, ya, chai sangat populer, kebutuhan minum tehnya sangat besar, sehingga ada kebutuhan ekspor yang besar dari Pakistan untuk mendatangkan black tea khususnya dari Kenya ini, yang ekspor utama. Tetapi Indonesia juga memberikan kontribusi juga, walaupun tidak besar, ya. Kita lihat di situ di catatan grafik ini, kita lihat ada nilai impor Pakistan tahun lalu 572, jadi naik semasa COVID, karena COVID menghalangi pergerakan, jadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu banyak menghabiskan waktu di rumah, otomatis minum chai jadi tambah besar. Di sini kita lihat ada kenaikan kebutuhan Pakistan, ya, dan Indonesia juga mensuplai sangat kecil kalau kita lihat, sekitar 4.179 dari 572.672 nilai dari impor Pakistan. Jadi ini peluang yang kita lihat, tetapi memang ada catatan. Buat teman-teman di UKM yang bergerak di bidang perkebunan atau teh, kita juga mencatat satu tantangan di kita, bahwa teh yang dihasilkan di Indonesia itu dinilai kurang pekat, ya, tingkat kepekatan hitamnya itu kurang. Oleh sebab itu kami juga mendorong agar para UKM yang menginikan teh ini perlu melihat opsi lain, misalnya alternatif membuat variety of tea, jadi berbagai macam variasi dari teh, ya. Karena kalau kita lihat misalnya teh yang diramu secara khusus, diracik secara khusus, teh rasa stroberi misalnya, atau teh rasa sitrus, teh rasa melati, ini juga mungkin bisa dilihat sebagai satu peluang. Karena kalau kita lihat, kita masuk ke black fermented tea, kelihatannya agak sulit, karena kalau kita sudah melakukan
upaya juga dialog dengan beberapa mitra di Jakarta, termasuk dengan HKTI. Memang tingkat kepekatan teh di Indonesia itu kurang hitam, jauh kalah daripada teh yang diproduksi oleh Afrika, sehingga kurang sesuai dengan pasar. Oleh sebab itu mungkin kita perlu kreatif dalam memperkenalkan teh lain, variasi dari teh. Yang berikutnya ini ada polipropilin, ada gandum, kemudian juga yang kalau khusus didatangkan dari Indonesia ada iron, kemudian ada medikamen ini cukup besar juga. Indonesia menyumbang sekitar 309, hampir 310 ya, ribu US dollar dari nilai ekspor Pakistan. Nah, ini kalau kita lihat ini juga besar sekali. Nah, tadi saya sampaikan suku cadang kendaraan bermotor masuk 20 besar ya dari kebutuhan Pakistan 354.000, kita juga menghasilkan 1,1 juta. Jadi kita ada peluang untuk memperbesar tadi ya. Tetapi tantangannya tadi di FTA belum masuk, sehingga saran kami kepada pengusaha-pengusaha yang bergerak memproduksi suku cadang kendaraan bermotor agar meraise isu ini ke kementerian terkait, Kementerian Perdagangan, untuk mengusulkan agar suku cadang ini masuk ke dalam list di perundingan produk untuk FTA. Berikut. Nah, ini yang kita lihat dari studi yang kita lakukan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin teman-teman di UKM bisa melihat peluangnya. Yang pertama ada spices ya, kemudian kopra, sapu lidi surprisingly ini juga ada minatnya di sini ya. Kemudian black tea ya, dengan catatan tadi kita kurang pekat ya, sehingga perlu mungkin inovasi untuk memperkenalkan variety of tea. Kemudian ada food ya, ada makanan ya, makanan cemilan gitu ya, yang juga berpeluang. Nah, satu catatan yang bisa kita sampaikan, Indofood akan segera buka pabrik juga di sini di Faisal. Pabriknya sedang berproses, mudah-mudahan akhir tahun sudah bisa selesai dan beroperasi. Nah, dari hasil diskusi kami dengan manajer Indofood, kelihatannya juga mereka tertarik untuk mengembangkan mengembangkan Indofood tidak hanya untuk pasar Pakistan, tetapi juga untuk pasar di Asia Selatan lain dan untuk Asia Tengah, karena memang melihat nilainya besar. Nah, untuk investasi di Pakistan ini ada khusus di tadi yang saya sebutkan, ada Special Economic Zone, di mana para investor yang mau menanamkan modal di situ akan dapat bebas pajak sampai 10 tahun, kemudian bebas memasukkan alat-alat berat untuk produksi itu juga sampai 5 tahun. Jadi banyak insentif yang diberikan oleh pemerintah Pakistan. Berikut. Nah, seperti tadi saya sampaikan, dalam situasi COVID ini yang kita lakukan adalah melakukan roadshow secara virtual, di mana kita juga mempertemukan para pengusaha Pakistan dan Indonesia, khususnya UKM, dalam rangka lebih untuk memperkenalkan UKM kita. Sudah kita lakukan beberapa kali, dan berikutnya kita akan lakukan bentuknya hybrid di Lahore, Indonesia Pakistan Hybrid Roadshow. Ini yang kita harapkan juga ada partisipasi dari para UKM yang berminat. Ini yang kita akan lakukan. Kita bekerja sama dengan e-commerce. Pada kesempatan itu kita akan luncurkan website berikut. Jadi pada kesempatan tersebut kita akan meluncurkan portal website kita yang intinya melist daftar pengusaha-pengusaha Indonesia dan daftar pengusaha-pengusaha Pakistan, sehingga dengan demikian kita harapkan
kedua belah pihak bisa ketemu secara virtual dan nanti bisa berinteraksi langsung untuk bertukar sapa atau menjajaki langsung kebutuhan-kebutuhan yang akan masing-masing pihak yang dibutuhkan ya. Jadi nanti kita akan launching portal website yang akan melisting tadi pelaku-pelaku bisnis kedua negara. Ini contohnya yang kita akan listing. Yang akan kita luncurkan nanti, di mana ada klasifikasi di situ dari agriculture, pharmaceutical, food beverages, furniture, craft, apparel, home industry, dan lain-lain. Jadi ada trade inquiry, investment inquiry, kita juga masukkan di situ ada trade. Jadi buat mereka-mereka yang tertarik UKM Indonesia, nanti bisa memanfaatkan situs ini. Nah, situs ini kita buat sementara mengatasi kekosongan yang ada di pusat terkait dengan informasi satu pintu lah untuk mempromosikan perdagangan Indonesia dengan negara-negara lain. Coba kita naikin ke atas sebentar, sorry, balik lagi tadi. Nah, naik ke atas. Jadi di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita top kategorisnya sementara kita belum banyak, dan kita tentunya juga terbuka untuk saran-saran apa-apa saja yang kira-kira bisa kita cakup di situ. Jadi nanti website ini akan memuat daftar pelaku-pelaku bisnis kedua negara. Oleh sebab itu saya juga dalam hal ini mengundang teman-teman dari sekolah export.com dan Pak Dubes Joni Sinaga, sekiranya ada masukan untuk daftar pengusaha-pengusaha Indonesia yang nanti siap untuk global. Jadi ini yang kita harapkan bisa memfasilitasi. Jadi di dalam website ini juga kita munculkan video yang ini juga bisa kita manfaatkan untuk promosi macam-macam. Sementara kita masukkan promosi pariwisata untuk kesiapan Indonesia pasca COVID. Tapi ini ke depan ini bisa dimanfaatkan juga untuk para UKM. Begitu kita dapat informasinya, kita akan masukkan juga untuk semacam teaser bagi para pelaku-pelaku bisnis tempat untuk mengetahui at glimpse tentang Indonesia dan potensi Indonesia. Jadi ini tidak terbatas pariwisata. Ke depan kita harapkan ini juga bisa diisi untuk promosi trade, investment, and tourism Indonesia. Di bawahnya ada kotak trade inquiry, investment inquiry untuk memudahkan komunikasi langsung. Jadi ini yang apa yang akan kita lakukan. Nah, kembali ke tadi presentasi. Jadi ini ada beberapa. Saya pikir teman-teman di sekolah export.com lebih paham dari saya bagaimana cara menggali informasi untuk mengetahui peluang-peluang bisnis yang muncul atau yang ada secara bilateral. Untuk kami banyak yang kita gunakan sebagai referensi, tetapi intinya ada 3 yang kita gunakan juga sebagai referensi utama. Yang pertama untuk melihat nilai perdagangan bilateral, kemudian kebutuhan apa yang diminta oleh negara akreditasi dan apa yang diproduksi oleh Indonesia. Kita menggunakan trade maps, ya, alamatnya di atas. Kemudian setelah trade map biasanya kita bandingkan dengan OEC, ya, Observatory of Economic Complexity, ini yang terbitkan MIT. Kemudian kita juga mencari pembanding di Atlas of Economic Complexity yang diterbitkan oleh Harvard. Jadi kita gali dari berbagai macam sumber yang ada,
dengan rujukan utama 3 ini, kemudian nanti setelah kita lihat gali ini, kemudian kita bisa lihat potensi-potensi ada, sehingga tadi kami bisa sampaikan 20 produk utama yang diminta oleh Pakistan dan yang dihasilkan Indonesia, utamanya dengan menggunakan beberapa situs yang saya sampaikan di atas ini. Jadi ada beberapa hal. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terakhir sebelum saya buka tanya jawab, ada beberapa hal masukan buat para UKM. Nah, ini untuk persiapan Go Global. Yang pertama, dari beberapa catatan yang ada, kelihatannya teman-teman di Jakarta, khususnya UKM, memang Pak Titans ini perlu diberikan pelatihan dalam bentuk training atau apa, untuk pertama untuk meningkatkan ini yang menurut saya penting, standarisasi produk, ya, standarisasi produk. UKM ada kecenderungan jelas, UKM biasanya dimulai dari industri keluarga, industri kecil keluarga, yang kemudian menjadi luas. Nah, standarisasi produk ini penting karena kalau kita ekspor keluar, ketika kita jualan keluar, tentu harapannya produk yang diterima pada produk yang ditawarkan sesuai dengan apa yang diterima. Dan yang diterima pertama harapannya tentu juga sesuai dengan yang diterima pengapalan yang kedua, pengapalan yang ketiga, yang keempat. Jadi standarisasi produk ini menjadi penting. Kami sudah diskusikan juga dengan Kemenkop UKM dan Kemendak, dan saya tahu bahwa Kemenkop UKM juga sudah mengambil inisiatif penting untuk melakukan upaya peningkatan mutu dengan memberikan pelatihan, dan pusatnya akan segera dibangun di Bali. Jadi terpisah, Kemendak juga memberikan pelatihan dan juga Kadin. Jadi pelatihan untuk standarisasi produk ini juga menjadi penting tadi, karena tadi ada harapan bahwa barang yang dipasarkan, yang disampaikan di internet itu harapannya tentu sama dengan yang diterima, dan yang diterima pertama tentu harapannya sama dengan yang berikutnya. Ini yang menjadi tantangan utama di UKM. Yang kedua, yang juga tidak kalah penting, packaging. Itu juga menjadi penting, ya, karena biasanya orang tertarik kalau melihat kemasan. Ya. Banyak orang memang menilai don't judge book by the cover, ya. Tetapi faktanya memang itu, orang cenderung mudah melihat kira-kira produk ini menarik atau tidak dari bungkusannya, gitu, ya, dari bungkusannya, dari covernya, menarik atau tidak. Kalau bungkusannya sudah menarik, tentu memancing orang untuk mencari tahu lebih jauh. Jadi penting buat teman-teman UKM untuk betul-betul memperhatikan packaging. Nah, Kadin, Kemendak juga sudah mengindikasikan siap membantu para UKM untuk memberikan pelatihan-pelatihan khusus, terutama tidak hanya untuk bagaimana mekanisme untuk go global, karena ini juga perlu mungkin tuntunan dari teman-teman yang sudah punya pengalaman. Jadi di samping untuk mekanisme prosedur berekspor, tadi isu packaging, standarisasi produk menjadi penting. Yang ketiga, yang juga saran kami juga perlunya tadi ketika packaging, narasi dari stories itu juga menjadi penting. Jadi khususnya kalau kita ingin membidik pasar milenial ini kan sekarang ini sangat kritis, tetapi di lain pihak sangat peduli terhadap lingkungan, ya, terhadap climate change, kemudian lain-lain lah. Oleh sebab itu narasi di dalam packaging itu juga kira-kira perlu menjadi perhatian, karena in the end if we want to sell product, we sell story. Jadi kalau kita bisa
bisa kita jual dalam story dalam narasi yang positif, dalam narasi yang tadi mempertimbangkan lingkungan, proses produksi mempertimbangkan lingkungan, kemudian menghargai hal-hal yang lain. Ini akan lebih mudah masuk ke pasar internasional ya, tidak hanya Pakistan tentunya ya, khususnya di pasar Barat ya, di Amerika, Eropa. Kalau di Pakistan mungkin sama seperti Indonesia, orang nggak begitu peduli, tapi menurut saya lebih baik kita siap sekaligus ambil standar tertinggi pasar Eropa, pasar Amerika, sehingga kalau kita sudah siap dengan standar tertinggi, masuk ke pasar manapun akan lebih mudah. Nah, dalam tell story tadi, telling stories narasif ini, itu juga penting website. Jadi sekarang ini kan dunia ada di genggaman tangan, jadi semua orang bisa mengakses semua informasi dari website, dari telepon. Jadi oleh sebab itu barangkali membuat satu website yang atraktif, menarik juga menjadi penting. Nah, tadi pesan tadi, tell story tadi yang tadi menghargai lingkungan atau memproduksi, katakanlah produksi dilakukan dengan cara-cara yang ramah lingkungan, itu juga harus terrefleksi di dalam website. Nah, website ini juga nanti balik ke standarisasi produk ya, ketika kemudian produk yang dihasilkan itu kalau bisa juga memiliki standar yang sama, jangan sampai nanti pelanggan kecewa karena ternyata yang dimasukkan di dalam website tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ada satu catatan penting ketika masuk dengan membuat website, itu juga mesti hati-hati, betul-betul kalau bisa gambar sesungguhnya yang dihasilkan, jangan dikopas dari banyak, kan sekarang ini kita bisa kopas segala macam untuk cari produk-produk yang sama dengan apa yang kita hasilkan, kemudian kita pajang di website kita. Nah, kita juga menjumpai beberapa, ada contoh-contoh yang sudah siap di website, tetapi ketika kita buka websitenya ternyata isinya belum siap ya, jadi masih kelihatan tidak siap, sehingga ini perlu menjadi perhatian bersama. Nah, kira-kira itu sedikit sharing dari kami, dan tentunya kami juga terbuka untuk dialog, sekaligus juga masukan untuk kami, agar kami bisa membantu teman-teman semua, khususnya di UKM, untuk memperluas jejaring ekspor teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pegiat UKM di pasar Pakistan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dubes, luar biasa, ini dapat banyak insight ya, terutama ternyata Pakistan bisa menjadi gateway ya ke beberapa negara lain. Jadi jangan lihat Pakistan yang seperti apa yang Pak Dubes tadi sampaikan. Dan tadi juga peluang-peluang ini sangat bisa sekali, mungkin kita akomodir beberapa produk Indonesia potensial bisa juga masuk ke Pakistan. Dan menyinggung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dubes, alhamdulillah kami di Sekolah Ekspor juga selalu melakukan edukasi, baik dari sisi bagaimana produk, dan juga packaging dan branding. Kami juga sudah ada kelasnya khusus bagaimana packaging dan branding yang memiliki standar ekspor. Jadi tidak semua packaging atau branding yang bisa diterima oleh pasar. Nah, tentunya ini banyak sekali PR ya, UKM masih sebetulnya produknya bagus gitu ya, sebetulnya produknya berkualitas tapi kurang menarik di kemasannya. Nah, oleh karena itu kami juga ada kelas khusus namanya packaging dan branding, dan juga terkait digital kami juga sama Pak Dubes, insya Allah kami akan terus melakukan edukasi, baik bagaimana membuat website, bagaimana beriklan, dan juga kami juga ada kelas untuk riset dan mencari buyer supaya teman-teman UKM biar bisa tepat sasaran, begitu Pak Dubes. Dan ini tadi mencermati apa yang dilakukan oleh KBRI Islamabad di Pakistan terkait e-commerce. Ini merupakan langkah maju yang lebih konkret ya, artinya bisa mempertemukan langsung B2B antara Indonesia dan Pakistan. Itu saja mungkin reviewnya sedikit. Dan ini kita berikan kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan mungkin komen atau saran.
Kami persilakan lebih dulu ke Pak Dubes John. Makasih banyak Pak Titan. Kedengaran Pak Titan ya? Siap Pak, kedengaran. Baik. Terima kasih Pak Dubes Adam Tugio dan Pak Roni dan Pak Titan. Terima kasih sudah menambah peserta di Zoom ini. Saya kira ini sejalan dengan cita-cita kita bersama, setidaknya supaya Indonesia bisa menjadi eksportir terbesar di Asia Tenggara, dari saat ini nomor 5 di bawah Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Kalau pola yang disampaikan oleh Pak Dubes Adam Tugio ini bisa dilakukan untuk dubes-dubes berikutnya, Pak Titans, ini bagus sekali. Jadi di samping ekspor kita apa, impor kita apa dari negara itu, yang saya sangat kagum tadi, Pak Dubes Adam Tugio bisa dengan mudah menjelaskan 20 produk yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh Pakistan. Dan ini barangkali dari 20 produk yang dibutuhkan itu, UMKM kita atau pengusaha kita bisa memfokuskan diri. Saya sangat setuju kalau hanya memasarkan produk kita, belum tentu diminati di sana, mungkin akan sulit. Tapi kalau kita sudah mengetahui apa kebutuhan mereka dan kita coba buat, seperti Pak Titan sampaikan tadi, termasuk packagingnya, kita buat baik, peluang itu akan lebih besar. Hanya yang sedikit saja sebagai tambahan, kami sudah berbincang-bincang dengan Pak Adam Tugio, kalau ada pengusaha Pakistan yang bersedia dibuat di dalam WhatsApp group dengan pengusaha kita, itu sangat efektif kami lihat, dan kadang-kadang di luar usaha mereka bisa tertarik. Misalnya pengusaha India begitu tahu ada kerupuk dari Indonesia, dia sebenarnya di bidang pertanian langsung memesan beberapa produk kerupuk itu dari Indonesia. Itu barangkali Pak Titans yang bisa kami sampaikan, tapi di 7 WhatsApp grup kita, peningkatan ekspor RI itu sangat senang dengan apa yang dilakukan Pak Titans melalui sekolah ekspor ini, karena semakin nyata apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ekspor kita. Sekali lagi, selamat Pak Adam Tugio, kita siap bekerja sama tentu dengan Pak Titans, Pak Roni melalui sekolah ekspornya juga. Makasih Pak. Terima kasih Pak Dubes. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Dubes. Oh ya, terima kasih Pak Dubes Joni atas masukannya. Betul, kita akan coba tanya karena biasanya kalau di sini saya harus tanya dulu apakah bersedia untuk kita sampaikan nomor teleponnya ya, karena ini personal, jadi saya sudah catat dan sudah kita coba didekati beberapa beberapa kolega yang kita kenal. Rencananya nanti pada waktu B2B di Lahore itu kesempatan banyak karena kita coba hybrid. Di Pakistan alhamdulillah situasi COVID-nya lebih baik dari tanah air Pak Dubes Joni, sehingga malah memang agak susah juga orang Pakistan sebelum situasi membaik aja mereka kalau ketemu virtual tuh maunya langsung datang gitu. Jadi ya kita dengan memperhatikan protokol biasanya kita terima juga ya. Tetapi nanti pada waktu acara nanti kita ada kesempatan langsung ketemu dan saya akan bawa pesan yang disampaikan Pak Dubes Joni Sinaga untuk kita mintakan nomor kontaknya sehingga kita bisa share langsung ke teman-teman di Jakarta dan mempertemukan mereka dengan para mitra di tanah air melalui WhatsApp Group. Dan memang betul ini juga pesan yang kita sampaikan ke para mitra bisnis di tidak hanya di Pakistan, tapi pengalaman kami di London sebelumnya. Kalau ingin mendapat
respon cepat dari mitra di Indonesia, jangan pakai email. Saya selalu bilang begitu, jangan pakai email, pakai WhatsApp. Pakai email, Anda nunggu seminggu baru dijawab. Tapi kalau WhatsApp, paling lambat 1 hari. Tetapi biasanya langsung, karena kalau WhatsApp kan kelihatan. Begitu sudah dibuka, contrengnya langsung berubah. Jadi langsung kelihatan gitu. Belum dibaca, ya kita kirim ulang. Kita resend, dia akan naik lagi, ya kan? Begitu berapa hari sehari kelihatan belum ada respon, contreng belum kebuka, resend. Nah, tips ini yang selalu saya sampaikan juga Pak Joni kepada teman-teman di sini. Kalau ingin mendapat respon cepat dari Indonesia, langsung aja di WhatsApp. Implikasinya memang kadang-kadang suka, yaitu kita terima WhatsApp yang kadang-kadang juga nggak jelas juga, tapi oke lah, ini bagian dari tugas yang kita harus terima sebagai satu hal yang wajar, yang normal. Terima kasih Pak Dubes Joni, kami catat. Baik. Terima kasih Pak Dubes Adam atas jawabannya. Memang email di kita masih belum familiar dan lebih familiar WhatsApp, cuman itu tadi jadinya banyak spamming dan lain sebagainya. Tapi nanti ke depan di kami juga Pak selalu memberikan edukasi terkait email. Ada tools yang juga autoresponder atau apa sehingga calon pembeli itu merasa tidak dicuekan gitu Pak. Jadi nanti pakai tools autoresponder sehingga minimal ada balasan lebih dulu gitu. That's a good idea. Baik. Oke, baik, kita berikan kesempatan kepada yang tadi sudah siap bertanya. Ada Ilham Hanif, boleh dinyalakan kamera dan di-unmute Pak Ilham Hanif. Kedengaran Pak? Lanjut. Oke, baik. Sebelumnya yang sama-sama kami hormati Bapak Duta Besar Indonesia untuk Pakistan dan juga Pak Dubes Joni Sinaga, dan terima kasih untuk Pak Titan dan Pak Roni dari Sekolah Ekspor Indonesia. Perkenalkan Pak, nama saya Ilham Hanif, saya dari Crofor Indonesia, bergerak di bidang pengolahan bubuk rempah, bubuk tanaman herbal, bubuk tumbuhan alam dan bumbu sebanyak sementara katalog kami ada 75 jenis yang kami olah dan sudah ada beberapa yang kami ekspor. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Setahu saya kan di Pakistan ini bertetangga dengan beberapa negara yang cukup powerful dalam memproduksi rempah-rempah seperti Bangladesh, Sri Lanka, dan Tiongkok. Nah, tapi ada salah satu kekuatan kita dari Indonesia itu bubuk tanaman herbal. Nah, bagaimana market size untuk bubuk tanaman herbal dan bubuk tumbuhan alam yang dari Indonesia yang banyak dicari oleh dunia untuk bisa masuk ke Pakistan? Persyaratan apa aja yang harus dimiliki dan bagaimana stepnya untuk bisa masuk sana? Karena alhamdulillah kebetulan saat ini sertifikasi dan sertifikasi yang kami miliki itu FDA dan beberapa sertifikasi seperti COI yang sudah kami punya. Nah, mungkin ya itu aja Pak yang pengen saya tanya, market size untuk bubuk rempah, bubuk tanaman herbal dan bubuk tumbuhan alam di Pakistan dan juga bisa masuk ke Asia Asia Tengah gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan di-mute kembali dan kita menunggu respon dari Pak Dubes ya. Oke, jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya ada Pak Dubes. Ya, terima kasih Pak Titan. Kita kolek dulu pertanyaannya atau saya respon satu persatu? Pak Dubes, mungkin karena waktunya barangkali Pak Dubes juga mau lanjut ada agenda. Jadi langsung saja Pak Dubes, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Ilham ya. Jadi kita juga sudah pernah secara khusus melakukan diskusi dengan pengusaha asosiasi eksportir rempah-rempah ya. Waktu itu sekitar bulan Januari kalau tidak salah ya. Dan kami nanti kita akan share kalau Pak Ilham berkenan di chat box untuk masukkan nomor kontaknya, nanti kita share analisis yang catatan lah yang pernah kita buat. Jadi ini yang kita lihat di Pakistan ya, yang diminati ya. Kita bicara yang diminati lagi ya. Jadi mohon fokus di sana yang diminati, sehingga dengan demikian kita bisa lihat ini sebagai suatu peluang ekspor buat Indonesia. Yang pertama jahe utuh, ini
sumber utamanya sejauh ini Pakistan dari Tiongkok dan Thailand. Ini kebutuhannya impor jahe sampai 83,5 juta 2019 ya, US dollar. Kemudian yang kedua merica hitam, nilainya sekitar 26,6 juta, itu 11.000 ton. Tadi jahe sekitar 90.000 ton, kebutuhan 2019 ya. Sumber utama dari Vietnam dan Brazil. Yang ketiga, kapulaga. Kapulaga ini untuk bumbu dapur ya, biasa karena makanan mereka juga sama seperti Indonesia. Surprisingly, impor utama kapulaga mereka itu dari mana? Guatemala, jauh sekali, Pak Dubes Joni. Tempat kita dulu sempat kalau jenuh sama GA, jenuh sama sidang-sidang GA, kita ke Guatemala. Ternyata Guatemala ini sumber impor kapulaga, coba bayangin. Padahal saya yakin di tanah air juga menghasilkan kapulaga. Nilainya nggak terlalu besar tapi cukup signifikan, sekitar butuh 3,3 ribu ton per tahun, nilainya sekitar 16 juta. Ya, jadi kemudian yang berikutnya kayu manis. Kayu manis sumber utama dari Tiongkok, ya. Kemudian cengkeh. Nah, cengkeh ini dari Indonesia, ya, importir ekspor utama mereka dari Indonesia, nilainya sekitar 7,1 juta. Ketumbar juga mereka impor cukup besar, 18.000 ton per tahun, sumbernya dari Iran sama India. Terus itulah yang kita lihat, ya, yang pernah kita sampaikan ke Jakarta. Nah, ini ada nilai-nilainya di sini. Kalau nanti detailnya saya kirim ke Pak Ilham ya, terkait untuk melihat peluang-peluang di mana, karena di sini kita lihat misalnya jahe, berapa nilainya, dari mana aja, kemudian kapulaga, ketumbar ya. Indonesia ini ya tadi seperti saya bilang. Oleh sebab itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu dengan strategi pemasaran. Saya nggak tahu apakah yang dihasilkan rempah-rempah di Indonesia ini ada yang sudah masuk, ada yang sudah mendapat pengakuan GI, Geographical Identification. Kalau ini ada, tentu juga sangat bermanfaat ya Pak Ilham ya, karena dengan demikian ini pengakuan indikasi geografis kan merupakan suatu pengakuan terhadap kualitas dan karakteristik khusus dari rempah-rempah yang dihasilkan Indonesia. Kemudian nanti ada networking, dan kami siap untuk membantu networking untuk menghubungkan Pak Ilham dengan mitra terkait ya. Jadi tolong diinfokan ke kita nanti linknya usaha Pak Ilham supaya nanti bisa kita lihat. Ini yang bisa kita lihat. Memang untuk untuk ekspor yang kita lihat untuk rempah-rempah, pertumbuhan pasarnya cukup besar ya, tidak hanya di Pakistan tetapi juga di global. Kalau kita lihat ada naik terus ya, sekitar 6-10% per tahun ya, di mana 30% asalnya itu dari Asia Pasifik, which is Indonesia. Jadi peluangnya cukup besar, Pak Ilham. Pak Ilham silakan masukkan ke chat box nanti nomor kontaknya, biar nanti staf saya untuk menghubungi Pak Ilham. Saya di disable Pak, saya nggak bisa ngasih info kontak saya ke Bapak. Sudah dibuka. Oh iya, makasih Pak Titan. Baik, terima kasih Mas Ilham, silakan bisa langsung dilanjut ya. Buat Bapak Ibu, nanti kami berikan kesempatan lagi untuk 2 orang penanya. Cuman saya lihat di sini ada salah satu partner saya, Ibu Rani. Beliau adalah Ketua GP Jamu Indonesia. Nah, mungkin ini juga banyak potensi tadi jahe dan herbal ya. Saya lihat informasi dari Pak Dubes. Bu Rani barangkali mau menyampaikan atau menanyakan. Silakan Bu Rani. Baik Pak Titan, terima kasih. Maaf nih, picture-nya belum diganti background-nya. Saya lagi outdoor juga, banyak orang. Pak Dubes, salam kenal dengan saya. Dari tadi saya sudah menyimak
Pertanyaan saya begini Pak Dubes. Maaf ya kalau saya lagi ngasih cucu. Ini bagaimana di kedutaan ini, di KBRI, di Pakistan, membantu para teman-teman yang mau masukin apa istilahnya ekspor ke Pakistan ya untuk tahap awal, apakah KBRI membantu di dalam proses. Kemudian yang kedua, bisakah kita mendapatkan daftar importir untuk karena saya bergerak di bidang jamu, tadi juga ada Pak Ilham yang rempah-rempah ya, sama itu daftar importirnya untuk bagaimana kita menawarkan, mengirim sampel, menawarkan, mana tahu ada peluang untuk kita atau industri ya, atau yang usaha rempah-rempah dan lain sebagainya itu bisa masuk ke sana. Kalau kita cari sendiri kan tentu kita tidak mudah ya. Mungkin dengan Pak Dubes bisa dapatkan datanya, tidak masalah kita upaya dulu sendiri memperkenalkan, atau bahkan mungkin dibantu referensi, pasti yang kita akan tawarkan dengan kualitas yang terbaik ya. Itu. Yang ketiga, apakah di sana itu masyarakat, kalau rempah-rempah tadi itu kan umumnya untuk bahan masakan ya, apakah di sana juga masyarakat terbiasa untuk minum jamu gitu? Apakah dengan sikon COVID ini contoh kayak di Thailand itu kan menghimbau masyarakatnya untuk minum sambiloto gitu ya, ramuan sambiloto untuk mencegah COVID pandemi. Apakah di Pakistan ada semacam informasi bahwa ramuan ini seperti di Indonesia itu bisa untuk membantu meningkatkan imun seperti itu? Informasi itu mungkin kita perlu, mana tahu kita juga bisa menawarkan ramuan imun kita yang dibuat oleh UMKM. Nanti kami di sini juga membantu UMKM supaya dalam hal perizinan, dalam hal proses pembuatannya, higienitas dan lain sebagainya, kita bantu, kami GP Jamu membantu untuk supaya terrealisir. Mungkin itu dulu Pak Dubes. Sebelumnya terima kasih atas informasi tadi yang banyak sekali dan bagus. Juga terima kasih kalau kami pun nanti seandainya dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Titan. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Rani. Beliau adalah merupakan Ketua GP Jamu Indonesia, Pak Dubes. Silakan dilanjut Pak Dubes. Terima kasih Ibu Rani atas pertanyaannya. Saya pikir teman-teman UKM yang bergerak di bidang lain memiliki pertanyaan yang sama. Saya yakin hanya mungkin belum disampaikan. Oleh sebab itu, kalau boleh saya usulkan ke Pak Titan. Tadi Pak Titan menyebut punya daftar UKM. Mungkin bisa kami dapatkan daftar-daftar UKM yang sudah dikurasi tentunya oleh Pak Titan, oleh sekolahekspor.com ya. Saya tahu tadi seperti saya sampaikan beberapa KL juga sedang melakukan proses kurasi, kemudian baik di Kementerian Perdagangan juga mereka punya, kemudian di Kemen UKM juga punya. Jadi kalau kita bisa kerjasama dengan sekolah ekspor.com yang memiliki daftar-daftar UKM-nya, tentu akan lebih baik Pak Roni dan Pak Titans ya. Jadi silakan kirim ke kami daftarnya. Jadi nanti kita bisa masukkan daftar itu ke dalam website kita, list of small medium enterprises Indonesia yang kita kategorikan berdasarkan tadi ruang lingkup mata dagangan ekspor utamanya apa atau bergerak di bidang apa, sehingga dengan demikian otomatis nanti akan bisa kita masukkan ke dalam website yang platform yang sedang kita rintis. Nah, platform ini sifatnya sementara karena saya tahu di Kemlu Pusat juga sudah mengembangkan platform yang sama, tetapi
kadang-kadang mungkin karena beban data yang terlalu berat, kadang-kadang on dan off, sehingga untuk menyiasati hal ini kami ambil inisiatif untuk membuat platform sendiri. Nanti tentu akan kami integrasikan dengan pusat manakala pusat sudah siap. Jadi mungkin kami butuh bantuan infonya dari Pak Titan, Pak Roni dari sekolahekspor.com, yang nanti setelah kita dapat listnya kemudian kita bisa masukkan ke dalam situs bersama. Jadi saya sih berharap kegiatan-kegiatan seperti ini juga bisa dilanjutkan secara berkala. Saya pikir inisiatif bagus Pak Titan, Pak Roni di sekolahekspor.com untuk sekali lagi menyiapkan Indonesia, UKM Indonesia untuk go global. Baik, terima kasih Pak Dubes, dan kami menyambut baik sekali. Insya Allah kami pertama juga memiliki database produk-produk yang memang sudah ready dan siap ekspor, di mana kami memiliki member-member sekolah ekspor. Kemudian juga kami juga membina beberapa UKM, dan juga nanti kami akan siapkan grup khusus untuk Pakistan ini, sehingga kami bisa mengakomodir dulu produk teman-teman sebelum nanti kami berikan listing yang memang sudah ready ke pihak KBRI. Mungkin nanti saya akan tindak lanjuti dengan stafnya Pak Dubes mungkin ya Pak, supaya bisa paralel sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi ada implementasi dan output yang jelas. Dan tadi Pak Dubes sampaikan bahwa dalam waktu dekat akan ada pameran. Berharap kami juga nanti dari sekian data yang memang ready, kami akan infokan ke Pak Dubes, begitu Pak Dubes. Ya. Terima kasih. Baik, ini untuk penanya terakhir, mohon untuk yang lain di mute dulu ya, karena jadi supaya lebih. Kita berikan kesempatan Ibu Sarifah Dewi, silakan di unmute Ibu Sarifah Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Dewi. Saya memproduksi kacang lorjuk Basaraya, Pak. Saya lihat tadi kebiasaan mereka minum teh ya, Pak. Nah, kalau sama dengan di Madura, kalau minum teh itu biasanya ada temennya, Pak, yaitu camilan. Nah, kami bilang G3, Pak. Kuk-kengku. Nah, apakah di sana juga biasa minum teh dengan ada temennya itu, Pak? Kalau misalkan kebiasaan mereka seperti itu, barangkali produk saya juga bisa ditawarkan, yaitu kacang lorjuk. Kacang lorjuk ini adalah khas Madura, kacang goreng yang dicampur dengan lorjuk. Lorjuk itu kalau bahasa Indonesianya kerang bambu, ya sejenis food yang bisa diambil di pantai yang landai itu. Cuman prosesnya memang agak rumit, dan itu dicampur sangat gurih dengan kacang, kalau dicampur dengan kacang. Dan biasanya kalau di Madura itu makanan favorit yang tersedia kalau lagi Idul Fitri atau Lebaran dan sebagainya itu. Nah, barangkali kalau misalkan di sana juga minum tehnya bareng ada temennya itu, mungkin bisa kami ya difasilitasi lah. Kemudian seperti Ibu Rani tadi, ada semacam KBRI mungkin juga bisa menjembatani kami atau semacam menampung produk-produk kami, khususnya camilan ya Pak, karena camilan itu memang spesifik. Kalau misalkan dari segi pengiriman dan sebagainya itu harus benar-benar ekstra Pak, karena misalkan juga seperti rengginang itu kan rengginang kan itu harus mendapatkan perlakuan khusus, rawan remuk dan sebagainya. Ya, baik Bu. Dari produk saya, kacang lorjuk misalkan, apakah di sana juga disukai? Kemudian kalau memang benar-benar disukai, syarat apa saja? Misalkan semacam yang harus ada uji labnya seperti logam beratnya yang harus diuji dan sebagainya, atau apa saja yang harus kami penuhi? Baik. Ya, terima kasih Bu. Sebagai informasi, mungkin saya barusan dapat try order dari Host of Indonesia di Australia, Pak. Mungkin bisa jadi pertimbangan.
Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sarifah Dewi atas masukannya. Betul, kalau minum kopi kalau nggak ada camilan temennya juga nggak nikmat ya Bu ya. Di sini juga sama. Kalau minum chai mereka ada camilannya. Bahkan ini satu hal yang menarik. Kami sedang buat proses buku ya untuk memotret kesamaan kultur dari kedua negara, yang salah satu aspek yang cukup banyak yang menarik itu ternyata banyak camilan, banyak makanan yang memiliki kesamaan di antara kedua negara. Salah satunya yang kita lihat misalnya ini favorit di sini, camilannya kalau nemenin chai itu apa yang disebut pakora. Pakora ini kalau di Indonesia namanya bakwan, Bu. Jadi dari vegetable digoreng. Itu ya kalau di kita ya bakwan itu, bakwan. Nah ini yang favoritnya tuh di sini tuh. Di luar itu kami juga catat mereka suka kacang-kacangan. Nah ini juga penting. Tadi Ibu menyebut kacang. Jadi saya sendiri juga baru mendengar kacang lotsu. Tetapi intinya memang kacang populer di sini. Di stasiun kacang umumnya dari Timur Tengah. Itu dan ya dari kawasan sekitar ya. Jadi nanti kami akan carikan info Ibu terkait dengan kacang ini. Saya belum tahu persisnya terkait dengan kacang lotsu, tapi kalau kacang memang ada. Ini juga salah satu yang diminati di sini. Nilainya kita tidak masuk 20 besar, mungkin ada di bawahnya lagi. Kita akan lihat. Jadi mungkin tadi Ibu sudah dapat ekspor dari Australia, itu tentu hal yang baik ya supaya kita bisa jadi nilai tambah buat usaha Ibu. Kita akan masukkan Ibu, coba kita lihat lebih jauh untuk melihat apa ekspor yang dibutuhkan oleh Pakistan di luar yang 20 besar, apakah ada kacang-kacangan, sehingga dengan demikian kita bisa lihat apakah ini worth exploring atau tidak ya, karena kalau pasarnya terlalu kecil saya kurang tahu, sementara suppliernya banyak tentu juga akan repot. Nah, saran saya terakhir untuk Pak Titan dan Pak Roni dari sekolahekspor.com, pertama kegiatan seperti ini tentu perlu terus dilakukan dengan melibatkan UKM dan melibatkan KL terkait. Dan tadi Pak Dubes Joni Sinaga juga sudah sangat antusias. Saya yakin beliau juga akan semangat untuk terus mendukung ke depan, karena beliau termasuk yang sangat aktif di Kemlu untuk mempromosikan UKM go global. Yang kedua, tadi mungkin kalau di sekolah UKM juga bisa ada staf untuk melakukan riset untuk melihat tadi peluang baik itu individual countries maupun secara global untuk lihat peluang-peluang yang ada diekspor. Nah, dari situ kemudian kita lihat ya, apakah kemudian 20 besar itu ada industri UKM atau tidak, atau jangan-jangan adanya di 20-30 ya. Jadi dengan begitu kemudian kita bisa lebih fokus untuk bisa membantu UKM. Kalau ada di 30 besar misalnya, kemudian kita masuk spesifik ke countries atau regional, di mana yang kira-kira mata dagang produk ekspor Indonesia itu bisa banyak berasal dari UKM. Jadi upaya ini bisa lebih terfokus, karena kalau kita lihat 10-20 besar, kalau kasus Pakistan 10 besar itu kelihatannya sudah industri, tetapi ada di 11 sampai 20-nya itu ada beberapa yang UKM. Jadi dengan pendekatan yang bertahap seperti ini, mudah-mudahan bisa memberikan perspektif yang lebih baik di sekolah ekspor untuk kemudian lebih tajam lagi langsung ke mata dagang yang sesuai dengan kebutuhan pasar global atau secara spesifik kebutuhan pasar negara-negara tertentu.
Demikian Pak Roni dan Pak Titan, sekedar catatan tambahan dari kami. Baik, terima kasih banyak, luar biasa Pak Dubes Adam, dan karena waktu juga sudah 14.30, karena Pak Dubes juga sudah ada agenda lain, mungkin acara Zoom kita kali ini kita akhiri, dan sebelumnya kami sudah info di kolom chat grup yang kami siapkan untuk tindak lanjut terkait tadi mungkin kurasi atau juga peluang 11 sampai 20 peluang produk UKM yang bisa masuk ke Pakistan. Silakan Bapak Ibu join di grup tersebut, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Dan juga buat Bapak Ibu, kami di akhir bulan ini insya Allah akan ada di Surabaya, Sekolah Ekspor akan juga memberikan kelas di Surabaya. Dan di tanggal 30 Juni kami ada juga acara Zoominar sama seperti ini dengan KBRI Oman. Mudah-mudahan juga nanti bisa memberikan insight atau peluang yang ada di negara Oman. Dan mohon maaf untuk Bapak Ibu yang tidak terakomodir pertanyaannya, nanti kita akan bisa bahas lebih banyak di WhatsApp group yang sudah kami siapkan di kolom chat. Mohon Bapak Ibu nanti join saja sehingga kita bisa tindak lanjuti. Dan sekali lagi buat dari KBRI Islamabad di Pakistan juga staf dan juga terutama Pak Dubes Adam atas waktu dan kesempatannya serta sharing dan banyak pengetahuan yang kami dapatkan tentunya hari ini. Dan juga buat Bapak Ibu UKM Indonesia, tetap semangat ya, walaupun di situasi COVID seperti ini kita tetap meningkatkan ya kinerja kita tentunya. Baik, Pak Roni mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita closing. Sudah, baik. Pak Dubes ada closing statement? Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Semoga sukses terus buat teman-teman di Jakarta, para bapak-bapak dan ibu-ibu di UKM. Tetap semangat untuk siap-siap go global. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dubes Adam, dan saya ucapkan selamat sore semuanya. Salam ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Dubes.